Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika, ada dua orang ulama dari kalangan tabi'in, yakni Ibnu Tawus dan Malik bin Anas, dipanggil untuk menghadap Khalifah Ja'far al-Mansur. Khalifah Ja'far al-Mansur merupakan khalifah kedua dari Daulah Bani Abbasiyah, terkenal dengan kekejamannya dalam menegakkan kekuasaannya. Tetapi pada suatu waktu, di saat kekuasaannya itu sedang hebat-hebatnya, beriringan pula ilmu-ilmu keislaman juga mulai berkembang dengan pesatnya, baik ilmu fikih, hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Sebenarnya kedua ulama itu kurang senang dengan panggilan tersebut, tetapi mengingat kekejamannya, mereka berdua terpaksa mendatanginya juga. Mereka berdua masuk ke majelis Al-Mansur dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Ternyata saat itu sang khalifah tengah bersiap mengeksekusi, menghukum mati seseorang. Sang algojo dengan pedang yang terasah tajam siap menerima perintah. Al-Mansur tampak terpekur beberapa saat, kemudian menoleh dan berkata kepada Ibnu Tawus, "Wahai Ibnu Tawus, ceritakan kepadaku sesuatu tentang ayahmu." Tanpa rasa takut dan berbasa-basi, Ibnu Tawus berkata, "Aku mendengar ayahku berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menyekutukan Allah dalam hukumannya, lalu memasukkan ketidakadilan dalam peradilannya." Tentu saja Ibnu Tawus sangat tahu apa yang dikatakannya dan resiko yang dihadapinya, karena dikatakan di hadapan penguasa yang sangat terkenal kekejamannya. Akan tetapi seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi, bahwa jihad terbesar adalah kalimat yang benar dan hak, dan disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Malik bin Anas, yaitu Ibnu Malik. Malik bin Anas yaitu Imam Malik yang menyusun mazhab Maliki dan kitab hadis yang pertama yaitu Al-Muwatta, juga khawatir dengan perkataannya itu. Jangan-jangan Al-Mansur memerintahkan algojonya untuk membunuh Ibnu Tawus. Karena itu, ia menutupi dirinya dengan jubahnya agar tidak terpecik darah dari Ibnu Tawus. Beberapa saat berlalu, ternyata Al-Mansur hanya terdiam terpekur. Kemudian berkata lagi, "Wahai Ibnu Tawus, berilah aku nasihat." "Baiklah," kata Ibnu Tawus lagi. "Tidaklah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negerinya. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, yakni siksa yang sangat pedih. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi." Kekhawatiran Imam Malik makin meningkat saja. Jika tadi Ibnu Tawus mengancam sang khalifah dengan hadis Nabi, kini meningkatkan ancamannya dengan firman-firman Allah yang tercantum dalam Quran surah Al-Fajr ayat 6-4. Lagi-lagi Imam Malik menangkupkan jubahnya kalau-kalau terjadi sesuatu yang Ibnu Tawus yakni dibunuh dan darahnya akan memercik pada dirinya. Tetapi seperti sebelumnya, Khalifah Al-Mansur hanya terpekur mendengar perkataan Ibnu Tawus tersebut yang jelas-jelas mengkritisi, bahkan mencela kebijakan tangan besi yang telah dilakukan sang khalifah.
Ia seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri, kemudian berkata, "Wahai Tawus, pinjamilah tinta pena atau pulpenmu kepadaku." Mungkin maksud Al-Mansur atau sang khalifah akan mencatat perkataan atau nasihat tersebut, tetapi lagi-lagi Ibnu Tawus menolak memberikannya. Maka sang khalifah berkata, "Apa yang menghalangimu untuk memberikan tintamu kepadaku, wahai Ibnu Tawus?" kata Al-Mansur sang khalifah. Walau nilai atau harga tinta ini tidaklah seberapa, bahkan mungkin tidak ada nilainya sama sekali bagi Al-Mansur, tetapi Ibnu Tawus punya alasan sendiri. Ibnu Tawus berkata, "Aku khawatir kamu menuliskan perintah kemaksiatan atau kezaliman, maka aku bersekutu ataupun terlibat denganmu dalam kemaksiatan itu." Al-Mansur tampak jengkel dengan perkataan Ibnu Tawus itu, tetapi entah mengapa ia tidak bisa atau tidak berani bersikap kejam kepada Tawus. Ia berkata, "Pergilah kalian berdua dariku." Maka Ibnu Tawus pun berkata, "Itulah memang yang kami harapkan." Akhirnya Ibnu Tawus dan Imam Malik selamat. Dari kisah ini kita dapat melihat betapa kuatnya, betapa tegarnya Ibnu Tawus dalam menegakkan syariat dan kalimat-kalimat Allah dan menegakkan kebenaran. Semoga kisah ini dapat kita ambil manfaatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.